ataupun berkeinginan akan memberikan uang saku kepada mahasiswanya, itu bukan bagian daripada kebijakan, tetapi itu adalah inisiatif dari dosennya. tersebut, ya. Hari Senin besok itu akan dirilis pengumuman pendaftaran bagi teman-teman yang belum sempat mendaftar di gelombang pertama. Jadi ini yang perlu ingat di garis bawahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Podcast yang menghadirkan cerita inspiratif, menarik, dan juga pastinya memotivasi kita semua. Nah, Sobat DKTV, belakangan ini ada satu topik yang hangat diperbincangkan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa semester 6 ke atas nih. Yap, apalagi kalau bukan tentang KKN ke-52. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di KKN ke-52 ini? Kenapa banyak kebingungan di antara mahasiswa? Jadi kali ini DKTV secara langsung menghadirkan narasumber yang tepat nih. Mungkin sama-sama kita sambut ada Pak Mufti Ulil Amri selaku Ketua KKN ke-52 dan juga ada Pak Muhammad Yusuf sebagai Sekretaris KKN. Nah, sebelum masuk ke topik nih, mungkin kita langsung ke Pak Mufti dulu, Pak. Sebelumnya Pak, kan sebagaimana yang kita tahu itu KKN tahun ini, tahun 2026 itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Ada KKN tematik khusus dan KKN tematik reguler. Mungkin boleh dijelaskan Pak, apa sih perbedaan kedua KKN itu Pak? Oke, kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduka ya man awdahtalana subulal hidayah wa azahta ambasoirina gisa wa talwiyah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahida wa mubashira wa nazira wa da'in dallahi bihi sirajan munira. Pertama, atas nama tim dan kepanitiaan KKN ya, kami terima kasih kepada adik-adik mahasiswa DKTV sudah memberi ruang kepada tim atau panitia ini untuk semacam sosialisasi ya, ataupun menyampaikan hal-hal yang selama ini mungkin belum menyentuh informasi-informasi KKN tahun 2026 itu kepada seluruh mahasiswa yang akan ber-KKN. Nah, ada momentum seperti ini, atas ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang KKN, skemanya, modelnya, jenisnya, maka yang pertama ingin saya sampaikan itu adalah soal prinsip ataupun filosofi KKN itu sendiri. Kita mulai dari filosofi. Biar ini nanti urut dan runut sampai kepada persoalan teknisnya. Nah, KKN ataupun singkatan dari kuliah kerja nyata ini adalah bagian ataupun ruang yang wajib disediakan oleh kampus untuk mahasiswa dalam rangka mengisi tridharma perguruan tingginya mahasiswa. Karena sebagai insan sivitas akademik ada 3 hal yang wajib menjadi kenapa insan akademik dinamakan. 3 ruang. 1 soal pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, selama ini semester 1 sampai semester 5 itu adalah ruang di mana mahasiswa mengisi 2 dari tridharma. 1 soal pendidikan, ini yang proses belajar mengajar di kelas. Kedua, penelitian. Nah, ini sebagai bentuk tugas akhir berupa skripsi bagi S1, tesis bagi S2, disertasi bagi S3. Nah, sekarang pengabdian. Nah, untuk pengabdian ini, maka ruang tridharmanya itu adalah berupa kuliah kerja nyata. Jika itu salah satu filosofi KKN, maka KKN ini dimaknai adalah kewajiban mahasiswa. Meskipun ada juga yang entah salah mengartikan atau salah mendefinisikan, ada sebagian teman-teman kita yang beranggapan itu adalah haknya mahasiswa. Itu bukan hak, tetapi kewajiban. Suka atau tidak, ketika dia sudah menyandang sebagai insan sivitas akademik, berarti dia wajib mengisi ruang pengabdian berupa KKN. Maka KKN menjadi kewajiban. Dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan, kampus wajib memfasilitasi KKN mahasiswa. Karena ini adalah kewajiban dari mahasiswa itu sendiri.
Nah, dalam perjalanannya, khususnya yang di UIN Imam Bonjol Padang, KKN itu dikelola satu pintu melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fokusnya itu terletak pada pusat pengabdian masyarakat. Nah, itu tahun demi tahun dikelola oleh pusat pengabdian masyarakat. Di samping tugasnya juga mengelola pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Nah, di tahun 2026 ini seiring berjalannya waktu ya, kemudian ada banyak terdapat perubahan-perubahan kehidupan sosial masyarakat, perubahan kondisi dan keadaan di mana masyarakat itu hidup, maka pusat pengabdian itu dituntut untuk berinovasi, berkreasi, serta didasarkan dari bacaan maupun telaahan hidup masyarakat pada hari ini. Maka setiap tahun konsep KKN itu pasti akan mengalami perubahan. Perubahan ini bukan kebijakan yang dimimpikan oleh kampus, tetapi menyesuaikan terhadap apa yang terjadi dari fenomena masyarakat pada hari ini. Makanya wajib bahkan malahan KKN itu tidak boleh statis, dia harus dinamis. Dalam artian melihat kondisi seperti apa masyarakat kita pada hari ini, kemudian ruang mana kira-kira bentuk pengabdian dari mahasiswa yang bisa dilakukan mahasiswa di lapangan. Karena jujur saja mahasiswa kan tidak mungkin dipaksakan melakukan sesuatu yang di luar kapasitasnya, di luar daripada tanggung jawabnya. Nah, maka untuk itu perlu formula-formula baru setiap tahun untuk melakukan KKN. Nah, di tahun 2026 KKN itu secara pembagiannya itu dibagi dua jenis ya. Ada reguler, ada khusus. Kalau bicara tahun-tahun sebelumnya, KKN itu cuma satu saja sebenarnya, KKN reguler. Nah, ini yang perlu saya jelaskan dahulu. Kenapa ada namanya KKN reguler, ada nama KKN lain. KKN reguler ini di UIN Imam Bonjol Padang, konsepnya itu adalah kampus kita bertindak sebagai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab atas kegiatan KKN. Itu yang reguler, prinsip umumnya. Di tahun-tahun sebelum itu juga, kenapa dulu ada KKN moderasi beragama namanya, ada KKN Tuasa Kato, ada KKN Malay Surumpun, ada kolaborasi nasional, ada KKN internasional. Nah, ini KKN-KKN yang di luar reguler itu kampus kita bukan sebagai penyelenggara, bukan sebagai pengelola, tetapi kapasitasnya sebagai peserta. Mengirim utusan mahasiswa, yang mana mahasiswa itu ikut berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan KKN, yang mana kampus kita ataupun pusat pengabdian masyarakat bukan sebagai pengelola, tetapi sebagai partisipan ya. Nah, kalau begitu siapa yang mengelolanya? Nah, yang mengelola itu seperti moderasi beragama, itu langsung dikelola oleh Kementerian Agama Pusat. Pelaksananya nanti bisa saja ditunjuk kampus mana yang bersedia untuk mengelola. Nah, terakhir itu kan di Yogyakarta ya, UIN Yogyakarta sebagai tuan rumah, bukan sebagai pengelola dia, tapi sebagai tuan rumah. Pengelolanya tetap dari Kementerian Agama Pusat. Nah, ada KKN Tuasa Kato, itu pengelolanya langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi. Ada KKN Malay Surumpun. Nah, ini komunitas LP2M se-Sumatera. Itu biasanya berganti-gantian. Nah, 2 tahun terakhir ini tidak dilaksanakan ya karena ada kebijakan-kebijakan efisiensi mempengaruhi terhadap itu, maka agak off sementara ini. Kemudian ada yang lain-lain itu. Nah, yang lain-lain itu ya pada prinsipnya bukan kampus kita sebagai pengelola, kita hanya sebagai peserta. Kampus diminta untuk menyaring mahasiswa-mahasiswa yang secara kompetensi akademik dia layak untuk mengikuti itu. Nah, pada tahun ini 2026 sepertinya KKN-KKN yang pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dengan berbagai macam bentuk dan berbagai macam instansi yang mengelolanya itu ditiadakan. Salah satu penyebabnya itu ya lagi-lagi soal adanya kebijakan efisiensi terutama soal anggaran. Nah, ini tidak memungkinkan itu untuk dilakukan meskipun kita hanya sebagai peserta.
oleh karena itu, karena KKN kita itu butuh inovasi yang seperti saya sampaikan tadi, didasarkan kepada kebutuhan masyarakat dan fenomena masyarakat hari ini, maka KKN itu dibagi dua. Yaitu KKN kalau reguler. dibagi juga ada dua macam, reguler dan khusus. Khusus ini apa maksudnya? Kalau reguler tadi saya kira semuanya cukup paham ya. Artinya mahasiswa mendaftar, kemudian ikut pelatihan segala macam, pergi ke lapangan, selesai ke lapangan, pulang ke kampus, selesai KKN-nya. Nah, itu yang secara umum KKN reguler kan seperti itu. Nah, untuk KKN khusus ini, apa maksudnya? Kenapa kampus juga ikut mengelola KKN khusus ini? KKN khusus ini adalah ikhtiar kampus kita hari ini untuk memberikan akses kemudahan bagi mahasiswa. Kemudahan dalam hal apa? Dalam hal ketika banyak masalah, banyak tantangan-tantangan yang mana mahasiswa dalam hal ini sering dirugikan dalam hal waktunya, dirugikan dalam tenaganya, pikiran, bahkan dirugikan dalam ekonominya. Ini pengalaman-pengalaman yang ini bisa dikonfirmasi nanti kepada kating-katingnya KKN reguler yang biasa itu. Yang pasti ketika KKN yang biasa konvensional reguler itu dilakukan, itu setidak-tidaknya mahasiswa menyiapkan modal dalam artian berapa kira-kira nanti biaya yang dibutuhkan selama 40 hari di kampung orang. Kemudian menyiapkan gagasan ataupun ide apa nanti yang kira-kira ide gagasan ini berkenan diterima oleh masyarakat. Kemudian nanti secara SDM kira-kira ini idenya siapa kira-kira yang SDM yang cocok untuk menyelenggarakan. Itu tantangan terutama. Dan potensi-potensi yang ditimbulkan pun tidak kalah penting di situ. Apa potensi, terutama potensi bahaya ya. Satu, selama KKN di lokasi KKN itu kita tidak bisa pastikan, tidak bisa mendeteksi apa nanti yang akan diterima mahasiswa ketika berada di negeri orang, yang mana negeri orang itu baru pertama kali dari situ. Yang pasti soal keamanan, meskipun kampus kita sudah melakukan koordinasi dan membuat semacam PKS ya, program kerjasama, MOU dengan Bupati Wali Kotanya, tetapi kan tidak ada jaminan kita akan aman di nagari. Sebagaimana kita aman di kampung kita masing-masing. Itu yang pertama, yang selalu menjadi catatan dan evaluasi dari KKN reguler. Kemudian soal ketertiban nagarinya, pemerintah nagari mungkin merasa tertib ya, tetapi dalam fakta ke lapangan hampir tiap tahun ada saja semacam kegaduhan. Apakah itu kegaduhan ditimbulkan oleh masyarakatnya sendiri ataupun kegaduhan yang disebabkan oleh kelalaian kita sebagai mahasiswa. Nah, ini selalu terjadi meskipun sudah ada bincang-bincang preventifnya, tetapi tetap ada ruang terjadi itu. Nah, dari berbagai macam evaluasi ini, maka tahun ini kita berikhtiar mencarikan solusi bagaimana KKN reguler ini tidak jadi satu-satunya KKN untuk mahasiswa. Maka dicarikan solusi dalam bentuk ikhtiar KKN khusus namanya. KKN khususnya itu seperti apa ya? Seperti yang kita lihat teman-teman mahasiswa dari Instagram ya. Ada 7 setidaknya jenis KKN tahun ini. Kita mulai dari KKN Nagari Mitra Berdaya. Nah, ini jenis pilihan KKN mahasiswa selain reguler. Pertama KKN Nagari Mitra. KKN Nagari Mitra ini cara kerjanya ataupun polanya sama dengan KKN reguler biasa. Tetapi dia lebih fokus dan lebih konsen terhadap satu hal, program. Lalu siapa yang menyusun program, siapa yang mengonsenkan program itu, ini dibebankan kepada DPL-nya, dosen pembimbing lapangan. Dalam artian, DPL-nya ini adalah DPL pilihan yang diberikan bantuan oleh kampus untuk melaksanakan ataupun menggarap proyek pengabdian yang dititipkan kampus pada DPL-nya. Di sini peran mahasiswa itu hanya ikut dengan program dari DPL-nya. Misalkan ini ada dosen dia diberi bantuan pengabdian
untuk merumuskan tentang ekowisata nagari misalkan ya, pariwisata nagari, maka program mahasiswa tidak perlu lagi memikirkan apa program yang akan dilakukan selama KKN. Dia hanya cukup datang ke nagari itu, lalu ikut dengan program dosen. Dosen sedang menggarap program tentang pariwisata nagari. Tidak ikut melebur di sana. Tidak perlu memikirkan biaya program, tidak perlu memikirkan seperti apa skema program. Dia hanya nanti ngikut, karena yang menyusun dari perencanaan, dari pelaksanaan sampai pelaporan dan evaluasi itu semua bebannya ada pada dosen. Kenapa beban kepada dosen? Karena dalam hal ini kampus menitip program itu kepada dosen, yang mana nagari itu adalah nagari yang sudah menjadi nagari mitranya kampus kita, UIN Imam Bonjol Padang. Kalau dahulu itu istilahnya nagari binaan, tapi sekarang disebutkan dengan nagari mitra. Hanya disebut dengan istilah KKN Mitra, Nagari Mitra Berdaya. Nah Pak, berkaitan dengan Nagari Mitra Berdaya ini, banyak yang beranggapan kalau kita mengikuti mengikuti KKN Nagari ini, mahasiswanya mendapatkan uang saku gitu Pak, atau adalah biaya dari dosen tersebut. Itu benar atau tidak Pak? Mendapatkan uang saku, ya ini jangan disalahpahami dulu ya, nanti mendaftarkan tahu-tahu nanti merasa berhak pula dia uang itu kan. Jadi yang jelas dosen ataupun DPL nanti itu diberi uang operasional oleh kampus untuk melaksanakan kegiatan pengabdian dengan tema yang sudah ditentukan oleh kampus. Nah, ada uang sana. Di sini kemudahannya bagi mahasiswa apa? Kemudahannya mahasiswa tidak perlu lagi, saya kira, mengeluarkan duit dengan cara urunan ataupun iuran untuk membuat program, karena programnya sudah ada di dosen. Nah, artinya dalam hal ini kepentingan mahasiswa itu hadir sebagai sebagai tim pelaksana program, kemudian tim yang akan menyukseskan program. Jadi mahasiswa tidak perlu direpotkan dengan memikirkan biaya program, kemudian direpotkan dengan pelaporan program dan segala macam, karena semuanya itu ada pada dosen, dibebankan semuanya. Kenapa hanya pada dosen? Ya karena dosen dalam konteks ini sudah diamanahi dan diberikan bantuan operasional. Kalaupun toh nanti dosen DPL ini punya niat ataupun berkeinginan akan memberikan uang saku kepada mahasiswanya, itu bukan bagian daripada kebijakan, tetapi itu adalah inisiatif dari dosennya. Tapi saya kira dosen UIN setahu ini, sepanjang yang saya ketahui, nggak ada yang nggak tegaan. Nggak mungkin. Kita diminta untuk melaksanakan program, kemudian tahu-tahu kita nggak diberikan apa-apa, itu saya rasa, nggak tahu saya ya, tapi sebenarnya yang saya tahu itu nggak mungkin terjadi. Pasti ada, ya minimal untuk beli aqua ada lah. Berarti itu biaya kayak operasional program ya Pak? Ya. Kalau misalnya biaya, kan namanya KKN kan kita nanti ada di posko gitu Pak, untuk konsumsi mahasiswa KKN itu berarti masih pribadi KKN, mahasiswa KKN? Ya, kalau untuk ini yang belum tersentuh oleh jenis KKN Mitra Berdaya ini. Karena kan kalau kita minta pula nanti biaya logistik mahasiswa selama di posko itu ke dosennya, saya nggak tahu ini apakah dosen itu merasa cukup dengan nominal bantuan itu. Kalau nggak cukup, sedangkan untuk program saja nggak cukup, biayanya nggak mungkin juga kan dia mensubsidi posko-posko. Maka prinsip KKN itu ya, karena sifatnya kolaboratif, maka ya tim ataupun kelompok itu urunan berapa kira-kira kebutuhan. Tapi hematnya, ini menurut saya, ini salah satu solusi untuk minimalisir biaya-biaya yang ditimbulkan dari KKN reguler sebelumnya. Reguler itu kan sudah pasti itu. Biaya hidup selama di negeri orang itu sudah pasti itu dikeluarkan. Mahasiswa. Dan nggak mungkin hanya biaya hidup saja dikeluarkan. Ada biaya-biaya tambahan yang dimunculkan di negeri orang. Semakin banyak kegiatan, maka bisa dipastikan akan semakin banyak kegiatan biayanya. Nah, lalu ada yang berinisiatif, kan bisa diakali Pak dengan cara minta sumbangan, lalu dengan cara bikin proposal. Pertanyaan saya, sepanjang yang saya ketahui, tidak semua berhasil melakukan proposal. Dan risiko bahayanya pun sangat tinggi ketika dilakukan minta sumbangan. Pernah terjadi kejadian, akhirnya dia buka keranjang sumbangan di pinggir-pinggir jalan, kecelakaan.
Padahal dia hanya minta uang untuk programnya kan, tapi efek risikonya itu ya kecelakaan. Nah, ini kan nggak bisa di preventif ini, maka ada skema KKN Nagari Mitra ini. Artinya mahasiswa tidak perlu repot lagi memikirkan program-program apa yang akan dilakukan, karena programnya sudah ada, tinggal melaksanakan, tinggal ngikut bagaimana irama dan kegiatan itu dilaksanakan oleh dosen. Nah, itu untuk Nagari Mitra Berdaya tadi. Mungkin kita bisa beralih ke jenis KKN Yang kedua ya, ada KKN mitigasi ya. Mitigasi bencana. Ini sama dengan KKN reguler, satu kelompok mahasiswa itu berada di lokasi-lokasi yang menjadi lokasi KKN. Nah, bedanya dengan reguler dan mitra berdaya itu, lokasinya adalah lokasi yang menjadi daerah bencana alam ya, bencana alam, ataupun yang berpotensi menjadi daerah bencana alam seperti banjir yang terjadi kan, Galodo, kemudian gempa bumi, longsor dan segala macamnya. Nah, itu mahasiswa sengaja diletakkan di lokasi itu. Misinya apa? Ini sebagai bentuk kontribusi kehadiran perguruan tinggi atas fenomena bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat. Karena prinsip KKN itu adalah harus mempunyai dampak di mana kampus itu berada. Karena UIN Imam Bonjol Padang ini berada di Kota Padang dan itu berada di tanahnya Provinsi Sumatera Barat, maka kita mengambil zonanya itu adalah zona Provinsi Sumatera Barat. Ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kehadiran kampus di tengah-tengah masyarakat, di mana kampus itu berada. Nah, dalam pelaksanaannya ini memang agak kita menginginkan peserta-peserta yang ada di mitigasi ini adalah peserta-peserta yang agak sedikit berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Berbeda dalam artian satu ya, yang pasti dia punya nyali dan punya selera untuk melakukan pengabdian yang agak berbeda dari yang biasa-biasanya. Yang kedua, dia punya pengalaman tentang bagaimana menjadi relawan ketika ada bencana-bencana. Nah, ini secara umum seperti itu. Dan saya kira ini juga bisa menjadi ruang tantangan bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin punya tantangan tersendiri, agregat tersendiri, ya yuk ikut di mitigasi bencana. Jelas itu manfaatnya. Nah, soal kekhawatiran kekhawatiran itu nggak berisiko, Pak. Mata anak orang di bencana, tiba kalau mati seorang orang bakal, Pak. Nah, ini sudah kita clearkan dengan pemerintah nagari. Secara kerjasama yang kita lakukan, kita minta ke pemerintah nagarinya, kalau misalkan seperti Nagari Malala misalkan ya, ini kan menjadi lokasi mitigasi. Nah, Nagari Malala itu kan ada terkena longsor Galodo kemarin itu. Bukan berarti di titik longsor itu mereka ditempatkan, dan bukan berarti mereka akan menjadi kuli ataupun pekerja. Bukan itu maksudnya mitigasi ini. Tetapi untuk lokasinya akan diletakkan ataupun diposkokan minimal 200 meter radiusnya, minimal itu. Dari titik lokasi bencana, minimal. Dan dipastikan lokasi itu oleh pemerintah nagari sebagai lokasi yang aman. Kalaupun terjadi nanti perkiraan longsor, ini nggak kena posko mereka. Tidak akan kena, aman berarti. Secara hitung-hitungan. Tapi secara kenyataan kan wallahu alam. Nah, itu yang kita minta. Dan Pak Wali Negara siap, dan mereka sangat membutuhkan, terutama kita yang dari UIN Imam Bonjol Padang. Karena soal rehabilitasi pasca bencana ini bukan bicara lagi soal mengangkat material, kemudian membersihkan rumah warga yang terkena dampak-dampak bencana itu. Tapi yang paling penting itu kehadiran kampus kita, terutama adik-adik mahasiswa yang dari UIN, ini soal mitigasi sosial ya. Pertama soal membersihkan rumah ibadah. Ya. Membersihkan rumah ibadah. Kemudian pendataan Apa nih, Pak? Pendataan misalnya yang terdampak dari segi fasilitas mungkin umum, kemudian korban jiwa mungkin, aspek lain. Yang ketiga itu ada aspek
trauma healing. Ya, trauma healing. Trauma healing. Tiga itu saja fokus program dari jenis KKN Mitigasi. Ya, ini kan filosofinya itu dari hasil bincang-bincang kita dengan pimpinan, kemudian bincang-bincang dengan tim ahli. Posisi kita UIN 5 Model Padang itu adalah bagaimana mengembalikan semangat spiritual masyarakat yang terkena dampak bencana alam ini. Ini misalkan ya kayak rumah ibadah, masjid, musala atau surau yang habis ataupun kena tetapi nggak habis semuanya kan, ada kegamangan, kecemasan masyarakat untuk kembali ke sana. Nah, bagaimana nanti adik-adik mahasiswa dengan cara dan kreasi mereka untuk kembali menghidupkan semarak keagamaan lagi di rumah ibadah. Tugasnya itu seperti trauma healing adik-adik yang dulu rajin pergi mengaji ke surau, kemudian ada kegiatan-kegiatan di surau. Nah, mereka hadir di sana untuk mengembalikan spirit itu. Fokusnya ke sana. Saya rasa dalam konteks KKN mitigasi ini fokusnya ke sana. Jadi ada pembicaraan ngapain tempat-tempat bencana alam, apakah nanti mahasiswa akan dieksploitasi untuk jadi kuli? Tidak. Kalaupun nanti akan diajak oleh pemerintah nagari masyarakat, ya itu harus ikut. Tapi kalau kita yang disuruh menjadi kuli bersih-bersihkan, saya kira nanti adik-adik mahasiswa bisa laporlah ke panitia KKN. Dan nanti kita evaluasi wali negarinya. Ini kan ceritanya berbeda lagi dengan dari awal kan. Kenapa anak-anak mahasiswa yang dieksploitasi tenaganya? Kita mengharapkan kehadiran mahasiswa ini sebagai hadir untuk membuka pintu kembali lah terhadap semangat kehidupan beragama di negari itu. Kalaupun ada goro-goro nanti gimana Pak? Ya ikut, jangan dibiarkan. Jaleh orang Karajo situ kan tahu tak pinggang mau mereka ya barang orang nanti kan. Orang bisa marah sama kita. Artinya ada rasa empati di situ dan bisa ditunjukkan empati itu. Tapi fokusnya saya tekankan sekali lagi, tidak sebagai kuli relawan di sana. Terkait biaya untuk yang ikuti KKN mitigasi ini bagaimana Pak? Apa dari mahasiswa atau dari kampus ada? Untuk biaya hidup, living cost ya. Living cost ini sama skemanya dengan reguler, sama dengan mitra berlayar tadi, nagari mitra tadi. Artinya untuk kebutuhan hari-harian itu sama. Tapi untuk program-program terkait bencana ini, mudah-mudahan ini instansi-instansi yang pernah kita komunikasi itu menepati janjinya ya, Karena kan sekarang pemerintahan provinsi sampai pemerintahan kabupaten, kota, dan negari, bahkan dari instansi pusat pun, ke Sumatera Barat ini kan fokusnya terhadap rehab rekon pasca bencana. Nah, saya kira di situ ada uang untuk mengembalikan bagaimana negari ini bisa hidup normal lagi, sebagaimana sebelum terjadinya bencana. Nah, ada program di sana, nanti silahkan mahasiswa ikut gabung di sana. Nah, kapasitasnya apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, kapasitasnya sebagai di ruang-ruang agama di sana, trauma healing dan mengembalikan spirit keagamaan masyarakat sebelum terjadinya bencana ini. Pembiayaan tadi ya sama seperti yang reguler, sama seperti negari mitra tadi itu yang mitigasi. Berangkat dari mitigasi nih Pak, mungkin ke rekognisi Pak. Bagaimana itu KKN rekognisi itu? Nah, ini kemudahan yang kedua. Yang ketiga itu pilihan KKN-nya ada rekognisi. Rekognisi ini pengakuan terhadap ataupun apresiasi kampus kita kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang punya prestasi terhitung sejak dia mulai kuliah atau pernah melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian, apakah pengabdiannya itu temporal ataupun berkelanjutan. Kalau prestasi misalkan ini, dia sejak semester 1 itu aktif di dunia luar kampus, pernah ikuti event ini itu, dan itu menjadi lomba ya, sampai lombanya itu mulai dari kabupaten, provinsi, nasional. Dan dia bisa membuktikan kalau memang dia itu berprestasi di lomba yang dia minati itu. Dibuktikan dengan apa? Ya dengan sertifikat. Kalau dia pernah juara 1, juara 2, atau juara 3. Nah, event itu bukan satu event, tapi ada beberapa event nanti. Nah, ini dikumpulkan nanti. Nah,
kalau poinnya itu sudah sampai ya, artinya menurut tim evaluasi dari pimpinan ini layak diapresiasi, maka dia tidak perlu KKN karena dengan prestasinya itu dihargai dia sudah mengikuti KKN. Untuk prestasinya itu Pak, konteksnya akademik apa non akademik? Dua-duanya, Dua-duanya. prestasi akademik dan prestasi non akademik. Karena ini kan selama ini kampus berkepentingan dan berkebutuhan terhadap sertifikat-sertifikat teman-teman mahasiswa dari prestasi-prestasi yang mereka punya. Misalnya untuk akreditasi, itu dimintai kan Pak. Nah, pertanyaan sederhananya, lalu apa dampaknya bagi mahasiswa ketika sertifikat mereka dipergunakan? Nah, sebagai bentuk apresiasi ini, maka ada ruangnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan itu berupa prestasi tadi itu bisa diakui sebagai KKN. Itu bentuk reward kampus. Mereka tidak perlu lagi ikut KKN, hanya menyertakan cukup dengan menyertakan sertifikat prestasi mereka ataupun sertifikat pengabdian yang telah mereka lakukan sebelum KKN ini dilaksanakan secara resmi. Ini bentuk apresiasinya. Itu yang jalur prestasi ya. Ada yang jalur afirmasi. Afirmasi ini ya misalkan Pak Yusuf ini waktu semester 1 dia sudah menjadi marbot masjid nih. Garin kan. Sampai semester 6 istiqomah dia menjadi marbot masjid. Nah, artinya kan itu kan sudah pengabdian itu. Iya, benar. Dia sudah mengabdikan ke masyarakat, waktu pikirannya mengajar mengaji, azan 5 waktu, subuh lagi kan, walaupun kita tidur masih enak, dia sudah azan sampai pagi-pagi kan. Nah, itu kalau dia nanti bisa membuktikan dia ini adalah marbot masjid dengan adanya SK pengurus masjid, lalu nanti di backup dengan surat keterangan dari KUA, karena ini urusannya ke urusan agama kan KUA kan, yang menyatakan bahwa dia benar adalah garin masjid terhitung sejak semester 1 sampai semester 8 misalkan. Nah, itu pengabdian dia sebagai marbot dihitung sebagai KKN. Jadi tidak perlu dia ikut KKN yang dilaksanakan secara resmi dari LP2M ini. Artinya itu apresiasi kampus kepada mahasiswa yang sudah melakukan kegiatan pengabdian di luar yang resmi-resmi ini. Karena secara langsung itu kan pengabdian. Itu contohnya misalnya jadi marbot. Atau dia sebagai volunteer ya. Kegiatan-kegiatan volunteer. Tapi bukan sekali kegiatan. Misalkan semester 1 itu ada kegiatan volunteer ini. Semester 2 dia ada juga volunteer dari bidang ini. Dan itu durasi waktunya bisa diukur nanti kan. Ada 3 hari, 5 hari. Kan nggak dibayar itu. Dia sebagai tenaga relawan misalnya umpamanya kan. Nah, sepanjang dia bisa membuktikan kegiatan volunteernya itu dengan sertifikat atau surat keterangan, itu dapat diakui dia sudah ber-KKN. Itu bentuk apresiasi penghargaan kampus kepada sahabat-sahabat mahasiswa ketika sudah melakukan kegiatan pengabdian duluan daripada yang lain-lain. Nah, ini salah satu bentuk kemudahan bagi mahasiswa yang sudah berkiprah di luar dunia kampus. Ataupun dia berkiprah di kampus misalkan ya. Dia kayak ada yang kemarin itu ikut seperti event-event internasional apa namanya? Paduan suara. Kemarin itu kan dia bawa nama UIN. Lalu dia ikut lomba, juara dia di paduan suara itu misalkan. Dia ada sertifikatnya dari juara internasional itu. Nah, kasih ke daftar dia komisi itu dapat diakui dia telah ber-KKN. Karena dalam hal ini itu bentuk ruang pengabdiannya. Dengan cara ikut lomba seperti itu, ikut mengharumkan nama kampus. Yang mengharumkan nama kampus juga bisa berarti bisa. Itu yang disebut dengan rekognisi, pengakuan terhadap kegiatan-kegiatan pengabdian yang telah dia lakukan. Dan kegiatan itu kampus berkepentingan terhadap sertifikat yang dia punya, lalu kampus wajib mengapresiasi apa yang telah dia lakukan. Terkecuali magang ya. Terkecuali yang magang ya, yang SKS. Kalau dia SKS kegiatannya itu, maka itu tidak bisa dihitung konversi, tidak bisa direkognisi. Tapi sepanjang dia non SKS silakan didaftar, kalau cukup rasanya nanti akan diverifikasi berkasnya oleh tim. Nah, ini layak untuk rekognisi dan wajib diapresiasi kegiatan-kegiatannya. Tentang prestasi tadi tuh Pak, apakah ada batasan kayak harus nasional, harus tingkat nasional, internasional, atau di daerah aja juga nggak apa-apa?
ukuran nasional internasional itu untuk jalur berprestasi ya. Kalau untuk jalur afirmasi pengabdian kan nggak ada marbot nasional, marbot internasional kan. Yang jelas dia sudah melakukan kegiatan pengabdian berupa menjadi marbot di masjid ataupun di musala-musala, dan itu memang terbukti, terkonfirmasi dia benar-benar marbot, bukan SK yang baru dibuat-buat saja. Ada juga nanti kan murah mah ya kan, cari salah pengurus masjid, kebetulan mamaknya pengurus masjid kan minta saya SK ke mamak kan. Enggak, itu kan kita verifikasi nanti. Kalaupun nanti menurut penilaian kami secara administrasi layak, lalu ada dapat informasi tambahan, data temuan baru, ternyata ini bohong datanya, ya maka batal dia rekognisi. Oke Pak, mungkin berangkat dari rekognisi kita lanjut ke domisili kali Pak. Nah, ini pilihan yang keempat ya, pilihan yang keempat yang memudahkan mahasiswa untuk memilih KKN-nya seperti apa kira-kira yang dapat membantu dan memudahkan dirinya untuk mengisi ruang pengabdian ini, ruang tridharma ini. Nah, kemudian ada KKN domisili. Nah, domisili ini ruang bagi teman-teman mahasiswa untuk melakukan pengabdian di kampung halamannya. Kenapa dibuka ruang seperti ini? Ini fenomena hari ini ya, fenomena hari ini mahasiswa UIN nggak tahu saya apakah masuk fenomena ini atau tidak. Pulang kampung itu sebenarnya ketika libur semester adalah ruang bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi dirinya, menunjukkan eksistensi dirinya sebagai mahasiswa di kampung halamannya. Apakah dengan berkegiatan-kegiatan di musala masjid ataupun di lapau-lapau di kampung-kampungnya, di warung-warung. Tapi faktanya pulang kampung itu ya sekedar di rumah aja. Tetangga sebelah pun nggak tahu dia kalau dia itu kelar UIN. Tahu-tahu udah sarjana aja kan. Nah, ini kan fenomena ini kan kurang bagus dilihat seperti itu. Padahal dia menyandang status mahasiswa, di pundaknya itu ada beban pengabdian yang menjadi tridharma. Mestinya ketika pulang kampung itu, ini adalah ruang bagi dia untuk melakukan, menunjukkan eksistensi dirinya sebagai mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Nah, sekarang bagaimana kalau kita jadikan eksistensi diri itu sebagai KKN? Makanya ada istilahnya KKN domisili. Jadi ketika jadwal pelaksanaan KKN itu sudah keluar, dia pulang kampung, dia berkegiatan di kampung halamannya, dengan apakah kegiatannya itu di masjid, di kantor-kantor pemerintahan, atau di tengah-tengah masyarakat, sepanjang itu kegiatannya yang berbaur dengan masyarakat luas, maka itu KKN namanya. Itu Pak harus dia yang menginisiasi sendiri acaranya atau dia boleh ikut acara yang sudah ada di kampungnya? Salah Pak? satu persyaratan yang diminta oleh panitia itu kan dia wajib mencantumkan proposal mini ya tentang rencana kegiatan. Yang dimaksud dengan proposal mini itu setidaknya ada di dalam proposal itu rencana dia mulai dari hari pertama sampai ke hari 30 gitu sudah susunnya. Hari pertama mau ngapain, hari kedua mau ngapain, hari ketiga mau ngapain, sampai hari terakhir. Itu tentu dia yang tahu, ya kan, apa rencananya. Saya kira banyak cara-cara mengubah seperti itu kan. Nah, nanti apakah kegiatan yang disusun itu terlaksana atau tidak, itu tidak menjadi ukuran penilaian. Karena bisa saja dia merencanakan 10, tetapi yang terlaksana cuma 3, cuma 2, tetap itu dihitung sebagai KKN. Lalu nanti siapa yang akan mengontrol, mengevaluasinya? Ada DPL-nya nanti. Dan yang bertindak sebagai DPL itu nanti adalah langsung dari tim dan panitia KKN yang akan mengontrol itu. Akan kita buatkan nanti lembaran kontrolnya seperti LKH namanya ya, lembaran kerja harian. Atau nanti kita akan pantau melalui pemerintahan nagarinya atau pemerintahan desanya. Nah, makanya salah satu persyaratan itu juga di samping ada proposal juga ada pernyataan dari pemerintahan nagari ataupun desa tempat kampung halamannya bahwa dia sedang melaksanakan KKN. Itu kan kami pantau nanti di tempat dia ber-KKN. Nah, kita lanjut kali Pak. Tadi domisili. Mungkin sekarang kita lingkungan kampus. Nah, kemudian pilihan lainnya ya yang dari KKN khusus ini ada namanya KKN lingkungan kampus. Ini filosofinya kita memberikan ruang bagi sahabat-sahabat mahasiswa yang
difabel, yang disabilitas. Itu internal Yang lingkungan kampus kan? Iya, yang lingkungan kampus. Ya, itu internal internal kampus itu maksudnya, bukan ini lingkungan kampus ini ya. Ya, ini lingkungan Oh, Oke. Lingkungan kampus ini KKN untuk menjawab mandatori dari Kementerian Agama Pusat. Bahwa salah satu mandat dari Pak Menteri itu, kampus hadir di tempat dia berada, berkontribusi dan berdampak di masyarakat sekitarnya. Karena kampus kita ini berada di Kota Padang, maka kita mempunyai amanah untuk menjalankan mandat dari Kementerian Agama. Berupa apa? Berupa kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi masyarakat Kota Padang. Nah, salah satu wujud dampak itu adalah melalui KKN mahasiswa, salah satunya ada. Nah, lalu apa kegiatan-kegiatan KKN di lingkungan kampus? Nah, menindaklanjuti hasil pembicaraan audiensi dengan wakil wali kota, bahwa di Kota Padang ini dalam bidang keagamaan itu ada program Semak Surau. Semak Surau. Iya, Semak Surau. Maka ruang Semak Surau inilah yang menjadi titik fokus kegiatan KKN lingkungan kampus untuk mahasiswa UIN. Nah, ada di mana lokasinya? Itu ada di 22 kelurahan di 2 kecamatan. Karena kampus satu kita itu ada di Lubuk Lintah, kampus 2 kita itu ada di Sungai Bangeh. Lubuk Lintah itu kecamatannya di Kuranji, Sungai Bangeh di Lombok Tengah. Setelah dihitung kelurahannya ada 22 kelurahan. Nah, skema KKN-nya itu ini tidak berbasis pada posko, tetapi mahasiswa secara berkelompok nanti di kelompok dia akan berulang dari kosnya masing-masing ke kelurahan yang menjadi lokasi KKN dia. Artinya dia tidak diposkokan di kelurahan itu, tetapi dia Tetap di kosnya. dan mengadakan kegiatan di kelurahannya masing-masing. Nah, apakah nanti dengan cara berangkat bersama-sama ataupun titik kumpulnya di mana? Nah, itu teknis, itu tergantung kepada kelompok itu sendiri. Yang pasti dia programnya itu adalah program yang mengisi ruang Semak Surau yang berada di 22 kelurahan, 2 kecamatan. Ini sebagai bentuk jawaban atas mandat daripada Kementerian Agama bahwa kampus itu harus berdampak di mana dia berada. Dan mungkin secara lebih rinci fokusnya itu dari Semak Surau. Jadi dari program dari Wali Kota Padang ada satu kecamatan itu masjid besar di kecamatan, dan itu di masjid itu ada 3 kegiatan. Pertama itu ada soal ngaji ya. Apakah itu belajar ngaji, ngajar anak ngaji, ngajar tafsir, kemudian ngajar irama, itu untuk ngaji. Yang kemudian ada remaja masjid Ribon. Jadi menjadi pembina atau orientasi kegiatan dari remaja masjid Ribon. Nah, yang ketiga itu ada namanya perpustakaan digital di masjid. Yang terakhir ada rancangan dari pemerintah Kota Padang menjadikan masjid itu sebagai shelter kebencanaan ya. Nah, jadi ada desain seperti itu mungkin. Jadi teman-teman mahasiswa yang mengambil skema ini akan diprioritaskan untuk kegiatan tersebut. Nah, itu. Berarti untuk kegiatannya itu udah diatur sama Ya, kita ngikut dengan program pemerintahan Kota Padang. Ya, nah lalu tidak semua ruang di sana yang kita ikuti. Kita hanya fokus pada ruang keagamaan. Nah, salah satu program Pak Wali Kota itu kan ada namanya Semak Surau. Dan Semak Surau ini ya kalau kita telusuri lebih jauh, memang lahirnya dari UIN juga sebenarnya. Lalu ketika Bapak Wali Kota ini diamanahi untuk menjadi Wali Kota, dan ini adalah program yang lahir dari UIN, berarti mahasiswa UIN yang akan mengerjakannya bersama dosennya nanti. Jadi tidak hanya mahasiswa yang menjadi pelaksana program Semak Surau, dosen juga terlibat dalam bentuk event pengabdian ataupun event-event lainnya. Itu bisa jadi dosen juga turun ke lapangan juga. Ya, ini pakai DPL. Pakai DPL juga. Pakai DPL. Bisa saja nanti satu DPL itu mengayomi 3 kelurahan, berarti ada 3 kelompok. Atau 2 kelurahan, tergantung nanti jarak-jarak kelurahannya. Berarti misalnya kalau dia
domisili Padang, tapi dia pengen ngambil lingkungan kampus. Itu bisa juga berarti. Boleh. Itu yang kita utamakan malahan ya. Artinya orang-orang yang asli Kota Padang, misalkan. Tapi dia tidak orang Padang rumahnya kan, Pak. Dia orang Batu Sangkar. Dia ingin KKN lingkungan kampus. Ya nggak ada masalah. Berarti dia berangkatnya dari kosnya. Kalau dia orang Padang, lalu dia ingin di lingkungan kampus, pasti dia berangkat dari rumahnya. Artinya dalam hal ini tidak ada posko untuk KKN ini. Posko adalah tempat tinggal di mana dia berasal. Mungkin itu dari lingkungan kampus. Mungkin yang terakhir internal kampus. Nah, ini tadi ya, saya keliru tadi ya Pak Yusuf ya. Nah, kampus ini filosofinya memberikan ruang kepada mahasiswa, sahabat-sahabat kita yang mengalami kekurangan dalam fisik ataupun mental, atau yang disebut dengan disabilitas difabel ya. Difabel, karena nggak mungkin memaksakan teman-teman yang pada saat dia mau ke KKN dia kecelakaan misalkan ini kan, yang kecelakaan. Nah, itu. Dan juga ini ruang kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang mengalami penyakit-penyakit harus wajib kontrol sekali seminggu di rumah sakit RSUD standarnya ataupun RSUD. Nah, artinya kalau dia nggak kontrol berpotensi akan game over dia misalkan ya. Nah, makanya untuk mengantisipasi jangan terjadi dampak lebih jauh seperti itu, maka kita berikan dia kesempatan ber-KKN di skema KKN internal kampus. Apa yang dimaksud dengan internal kampus? Artinya kegiatan KKN-nya itu adalah mengabdi pada kampus itu sendiri. UIN Imam Bonjol Padang. Di mana dia diletakkan lokasinya? Nah, nanti panitia akan mengacak berdasarkan informasi-informasi dari pendaftaran yang dia berikan. Apakah nanti dia akan diberikan di fakultas ataupun di lembaga-lembaga. Kerjanya ngapain? Kerjaannya itu bukan sebagai tenaga administrasi. Kalaupun nanti dibutuhkan untuk membantu tenaga administrasi, sifatnya membantu. Tapi fokusnya di situ adalah untuk Ibu Rektor, dalam hal ini kebijakan dari UIN Imam Bonjol Padang, setiap prodi di fakultas itu mempunyai nagari mitra juga nanti. Nah, di sinilah nanti ruang-ruang persiapan nagari mitra. Disitulah peran mahasiswa nanti bagaimana dia bisa mengisi ruang-ruang pengabdian prodi itu ataupun pengabdian dari fakultas. Mulai dari menyusun perencanaan pengabdiannya, kemudian mengatur jadwalnya, kemudian mengatur bagaimana teknis pelaksanaannya. Di situ nanti ruang-ruangnya. Kalaupun nanti di fakultas itu dia dibutuhkan dalam hal administrasi, nah, terutama nanti soal menyusun borang akreditasi dilibatkan, itu sifatnya membantu kebutuhan administratif kampus, bukan daripada misi utama. Nah, lalu apakah wajib hadir tiap hari Pak? Ini kita serahkan kepada pimpinan unit masing-masing. Pimpinan unit masing-masing inilah yang nanti bertindak sebagai DPL-nya. Kalau misalkan dia itu diletakkan lokasinya di fakultas, maka dekan ataupun orang yang ditunjuk oleh dekan itulah sebagai DPL-nya. Bisa dekannya langsung, bisa wakil dekannya, ataupun bisa ketua prodinya, siapa yang diamanahi langsung, misalkan seperti itu. Itu yang sebagai DPL-nya. Apa programnya segala macamnya, ini programnya sudah kita susun, kita komunikasikan dengan pimpinan-pimpinan fakultas. Artinya adik-adik di sini jangan khawatir, bukan dibebankan dalam hal urusan-urusan administrasi. Kalaupun nanti dibebankan, itu sifatnya adalah tambahan, membantu untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan dalam administrasi birokrasi negara ini. Untuk berarti fokus misinya itu lebih kayak kepra gitu kan Pak, bukan turun langsung kayak menyusun Ya, salah satunya itu. Dan mungkin menambahkan yang disampaikan Ketua. Ini kan teman-teman kan soal digitalisasi kan kita nggak bisa menafikan ya. Bahasanya teman-teman ya cakap lah dibilang itu. Jadi teman-teman yang mengambil skema KKN internal kampus mungkin bisa membantu untuk membuat produk
untuk sosialisasi ya, Ya, berupa informasi, profil-profil Ya, prodi misalkan ya. prodi gitu. Jadi itu yang proyek. Kalau berbicara soal durasinya, dia memang 40 hari juga, 40 hari. Jadi kalau ke KKN ini kan 4 SKS ya. Kalau dikonversi selama 40 hari, maka hitung-hitungan kami sebagai panitia, mahasiswa yang mengambil KKN in kampus itu jam kerjanya harinya sama dengan sivitas akademika, harinya sama dari Senin sampai Jumat. Durasinya yang agak berbeda. Kalau 4 SKS itu dikonversikan, kalau misalnya satu hari itu dia masuk 3 jam buat satu hari. Jadi masuk kantor itu hanya 3 jam sampai hari Jumat. Itu yang dilakukan. Jadi nggak full ya, nggak full time gitu, nggak full time. Itu yang dilakukan oleh. Jangan dikira nanti Ya, karena absen fingerprint itu setengah 8 pula kita datang. Enggak. Nah ini nanti ya ngikut seperti apa arahan daripada pimpinan unit itu. ya, Kalau Pak Dekan mengarahkan kalian diminta untuk hari jam 8 sampai jam 12 siang, ya. oke ikut. Nah, nanti silakan berkegiatan apa Untuk kira-kira. jamnya yang dikonversi. Ya. Jam. Satu lagi, KKN internal kampus ini juga diperuntukkan oleh teman-teman kita yang ekonomi prasejahtera. Yang Silakan. mengalami ekonomi prasejahtera. Ya. Artinya dalam hal ekonomi dianggap lemah lah misalkan. Ya. Untuk bayar UKT saja susah, dia Ya. apalagi diminta untuk iuran berkelompok KKN kan. Bertahan itu saja susah kan. Misalnya keluarganya dapat PKH di kampung, Ya. jadi kampus hadir untuk supaya mahasiswa ini tetap melakukan pengabdian. Kampus hadir untuk memberikan ruang kepada mahasiswa ini di dalam kampus. Itu yang kita singkat dengan KKN internal kampus. Mungkin itu tadi penjelasan terkait KKN khusus. Buat teman-teman mahasiswa yang masih bingung, bisa mungkin kita dengarkan penjelasan tadi dari narasumber kita. Oke Pak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang paling ditanya-tanya sama mahasiswa sekarang. Kenapa bisa gelombang pertama kemarin tuh penuh Pak? Padahal kan kuotanya itu seharusnya sesuai sama jumlah mahasiswa yang mau KKN. Kenapa tuh Pak? Nah, ini dari data si akad yang kita peroleh dari bagian TIPD. Nah, BP 2023 yang memenuhi 100 SKS itu secara angka-angka ada 2.400-an. Nah, artinya kalau BP 2023 itu mendaftar semuanya, yang layak bisa ikut KKN itu sekitar 2.400-an di luar fakultas tarbiyah. Di luar tarbiyah. Di luar tarbiyah itu 2.400-an. Itu kalau mendaftar semuanya segitu kira-kira mahasiswa yang akan ber-KKN di tahun 2026. Nah, kenapa kita tidak menggunakan data itu saja untuk KKN umpamanya? Kenapa harus ada pula mendaftar? Nah, ini karena kita punya ikhtiar baru dalam formula jenis KKN, makanya kita minta mahasiswa untuk mendaftar. Ada pilihan-pilihan mendaftar. Artinya kita memberi ruang kepada mahasiswa untuk berkreasi dalam pengabdiannya, mau jenis apa yang akan dia laksanakan dalam pengabdiannya KKN ini. Makanya kita minta mendaftar. Nah, dalam pelaksanaannya mendaftar secara online melalui form itu ternyata menumpuk pendaftaran itu semuanya di reguler, bahkan melebihi angka 2000-an kan. Nah, setelah kita cek, kemudian kita verifikasi,